Setelah berhasil menaklukkan Liga Premier Inggris musim 2024-25, Liverpool tak lantas berpuas diri. Klub asal Merseyside itu kini tengah menyusun langkah besar untuk mengokohkan posisi mereka di jajaran elit sepak bola Eropa. Perombakan skuad pun sedang berjalan, dan aroma revolusi di bursa transfer begitu terasa. Salah satu langkah ambisius yang paling mencuri perhatian adalah upaya untuk memboyong Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Gelandang muda jenius asal Jerman itu telah lama jadi incaran klub-klub top, namun Liverpool tampaknya semakin dekat untuk mengamankan jasanya. Meski begitu, proses negosiasi masih berjalan alot. Tawaran terakhir The Reds sudah mencapai angka fantastis, 113 juta pound. Tetapi Leverkusen tetap bersikukuh dengan permintaan sebesar 126 juta pound, angka yang jika disepakati, akan memecahkan rekor transfer dalam sejarah sepak bola Inggris. Liverpool jelas tidak bermain-main. Setelah sukses mendatangkan dua bek sayap, Jeremy Frimpong dan Milos Kerkez, mereka menunjukkan bahwa era Arne Slot bukan sekadar peralihan, tapi awal dari proyek jangka panjang yang serius. Namun, meski skuad terlihat solid, masih ada satu titik lemah yang belum tersentuh secara penuh. Lini depan Liverpool, meski diisi nama-nama seperti Darwin Núñez dan Diogo Jota, belum benar-benar memberi ketenangan musim lalu. Performa mereka inkonsisten, dan keduanya mulai dikaitkan dengan pintu keluar. Walaupun posisi penyerang tengah bukan prioritas utama, Liverpool tetap membuka mata dan telinga, menjelajahi pasar dengan penuh perhitungan. Salah satu nama yang mengemuka adalah Victor Gyökeres dari Sporting Lisbon. Ketertarikan Liverpool pada Gyökeres bukan tanpa alasan. Di tengah kabar bahwa Arsenal tengah maju dalam negosiasi untuk merekrut Benjamin Sesko, peluang Liverpool untuk mengamankan Gyökeres pun terbuka lebar. Pembicaraan awal sudah dilakukan bulan lalu, dan kini mereka terus memantau situasi. Penyerang Swedia itu memang tampil luar biasa selama 2 musim terakhir di Portugal, mencetak 97 gol dan 28 assist dalam 102 pertandingan. Statistik yang nyaris tak masuk akal. Pujian pun berdatangan. Analis data Spencer Hosman bahkan menyebutnya sebagai finisher terbaik di dunia saat ini. Dengan performa seperti itu, tak heran Liverpool menaruh harapan besar. Gyökeres dianggap satu level di atas Núñez dan Jota dalam hal efektivitas dan penyelesaian akhir. Namun, ancaman datang dari Manchester United yang dikabarkan siap mengajukan tawaran sebesar 60 juta pound untuk memboyong sang penyerang ke Old Trafford. Tak hanya itu, statistik musim ini memperkuat daya tarik Gyökeres. Ia menjadi top skor di 5 liga top Eropa musim 2024-25 dengan torehan 39 gol dari 33 laga, melampaui bahkan Kylian Mbappe dan Mohamed Salah. Namun, banyak pendukung Liverpool tetap berhati-hati. Pengalaman sebelumnya dengan Núñez yang juga bersinar di Portugal tapi belum sepenuhnya meledak di Inggris membuat sebagian fans menahan ekspektasi. Karena itu, Liverpool juga melirik opsi lain, penyerang yang sudah terbukti di Premier League. Alexander Isak dari Newcastle United jadi nama yang mencuat. Meski David Ornstein sempat menyatakan peluang Isak untuk pergi sangat kecil, pembicaraan kontrak yang akan datang bisa saja mengubah segalanya. Terlebih, Isak disebut-sebut sebagai pemain ambisius yang bisa tergoda untuk bergabung ke proyek besar seperti Liverpool. Isak sendiri bukan sekadar pencetak gol. Ia adalah paket lengkap. Sejak tiba di Newcastle pada 2022 dengan bandrol 63 juta pound, ia telah mencetak 62 gol dan menyumbang 11 assist dari 109 pertandingan. Musim lalu jadi momen puncaknya saat ia mencetak 27 gol dan membawa The Magpies kembali ke Liga Champions. Bahkan, ia mencetak gol penting ke gawang Liverpool di final Piala Carabao. Lebih dari angka-angka itu, Isak menawarkan permainan yang dinamis dan cerdas, sesuai dengan filosofi Arne Slot. Ia bukan hanya predator di kotak penalti,
tetapi juga kreator peluang dan pemain yang nyaman dalam kombinasi tim. Menurut data FBref, Isak masuk dalam kategori elit di hampir semua metrik penyerang modern, dari aksi menciptakan tembakan, umpan progresif, membawa bola, hingga keberhasilan duel 1 lawan 1. Sementara itu, Liverpool juga membuka kemungkinan mengejutkan di pasar transfer. Michael Edwards, yang kembali sebagai arsitek transfer klub, dilaporkan sedang menghidupkan kembali ketertarikan lama terhadap Rodrigo Goes dari Real Madrid. Dengan harga sekitar 75 juta pound, langkah ini dianggap sangat rasional, terutama jika dibandingkan dengan tawaran 85 juta euro dari Al Nassr untuk Luis Diaz. Kabar bahwa Darwin Núñez mulai menjauh dari klub, dan Diaz sudah mengonfirmasi pembicaraan dengan klub lain, membuat kebutuhan akan 2 penyerang baru semakin nyata. Kedatangan Florian Wirtz akan jadi awal dari era baru, tapi jika ditambah Rodrigo, lini serang Liverpool bisa berubah jadi kekuatan yang benar-benar menakutkan. Rodrigo sendiri punya alasan kuat untuk hengkang. Di Real Madrid, persaingan di lini depan makin ketat setelah kedatangan Kylian Mbappe. Liverpool bisa memberinya kesempatan untuk bermain di posisi favoritnya, sayap kiri, dengan kebebasan dan kepercayaan yang lebih besar. Ini bukan sekadar soal transfer pemain, tapi langkah strategis yang menyatukan kebutuhan teknis dan logika bisnis. Jika benar Liverpool bisa melepas Diaz dan hanya menambah sedikit biaya untuk mendapatkan Rodrigo, ini akan jadi salah satu langkah paling cerdas mereka musim panas ini. Talenta generasional berusia 23 tahun itu sudah terbukti di level tertinggi, dan kini waktunya baginya jadi bintang utama di tempat yang percaya pada potensinya. Dengan pergerakan besar-besaran di hampir semua lini, Liverpool di bawah Arne Slot jelas tidak sedang membangun tim untuk sekadar bersaing. Mereka membangun dinasti, tim yang bukan hanya menang hari ini, tapi juga akan mendominasi esok. Musim pertama Federico Chiesa bersama Liverpool tidak berjalan seperti yang dibayangkan. Didatangkan dari Juventus dengan harga hanya 10 juta pound, winger asal Italia itu kesulitan mendapatkan tempat di tim utama. Cedera, kurangnya kebugaran, dan persaingan ketat di lini depan membuat kontribusinya terbatas. Hanya 14 penampilan, 2 gol, dan 2 assist. Meski sempat muncul rumor soal kepulangannya ke Italia, Chiesa beberapa waktu lalu menyatakan keinginannya untuk bertahan dan membuktikan diri di musim keduanya. Ia menyebut pengalamannya di Inggris sangat berharga dan membentuknya menjadi pemain yang lebih matang, baik secara teknik maupun mental. Ia bahkan mengaku nyaman tinggal di Liverpool dan mulai terbiasa dengan budaya serta gaya hidup di Inggris. Namun, laporan terbaru dari jurnalis terpercaya Fabrizio Romano mengungkap hal berbeda. Chiesa disebut telah mengambil keputusan untuk hengkang dari Anfield musim panas ini. Ketidakpastian soal menit bermain di bawah pelatih baru Arne Slot membuatnya merasa peluang untuk berkembang lebih lanjut di Liverpool semakin kecil. Chiesa juga diyakini sudah menetapkan tujuan, kembali ke Serie A, kompetisi yang lebih sesuai dengan gaya mainnya. Juventus dan Fiorentina menjadi 2 klub yang santer dikaitkan dengan kepulangannya, sementara AC Milan juga memantau situasi. Dengan kontrak yang masih berlaku hingga 2028, Liverpool dikabarkan tak akan mempersulit kepergiannya dan siap melepasnya dengan harga sekitar 20 juta euro. Meski hanya semusim di Anfield, pengalaman Chiesa tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan karirnya. Ia datang dengan harapan besar, namun kenyataan berkata lain. Kini, ia bersiap membuka lembaran baru, dengan tekad untuk kembali bersinar di tanah kelahirannya.